Putri dengan NPM 2211080024. Dalam video saya ini saya akan membahas tentang bagaimana pengalaman yang paling berkesan pada saat saya pertama kali mempelajari dasar-dasar bimbingan konseling serta perubahan cara pandang saya terhadap apa itu bimbingan, apa itu konseling, serta bagaimana sih peran konselor itu. Nah, selama saya mempelajari mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling, saya merasa banyak perubahan cara pandang saya terhadap bimbingan konseling itu. Tentang bagaimana konselor itu bekerja dan bagaimana konselor itu mengatasi masalah peserta didik itu, apa yang dilakukan untuk peserta didik itu. Saat pertama kali kesan yang saya dapatkan itu pada saat saya PPL di MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung, saya melihat bagaimana guru bimbingan konseling itu mengatasi permasalahan siswa tersebut. Pada saat itu ada siswa yang mengalami permasalahan bullying oleh teman-temannya, tapi ibu itu tidak hanya menghakimi, tetapi pertama kali yang dia lakukan yaitu mendengarkan secara aktif. Dan dengan itu saya sadar betapa pentingnya mendengarkan secara aktif daripada langsung memberikan nasihat atau menghakimi siswa tersebut. Dulu mungkin juga saya menganggap bimbingan itu hanya kayak lebih membantu individu. Bimbingan itu cuma kayak memberi nasihat. Ternyata bimbingan itu lebih membantu individu untuk berkembang secara optimal. Dulu juga saya berpikir konselor itu sebagai mengobati masalah yang berat kayak psikolog. Yang sekarang saya sadar bahwa konseling itu adalah proses kolaboratif antara konseli dan konselor untuk membantu dan saling percaya. Selanjutnya ada peran konselor. Saya berpikir dulu peran konselor itu kayak polisi sekolah, ngatasin anak-anak yang membandel aja. Ternyata bukan hanya itu. Kayak peran konselor itu fasilitator antara pengembangan dan pencegahan untuk sesuatu agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, pada saat saya PPL, ada seorang siswa pindahan dari SMA, kemudian ia masuk MA. Dia itu merasa kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya. Dia menghindar pada saat jam istirahat dia sendiri, menyendiri di dalam kelas pada saat diskusi. Dia jarang berpendapat pada saat intinya dia jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Nilai akademiknya juga menurun. Terus guru juga ada keluhan terhadap diri dia, kayak yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan kayak ekstrakurikuler, meskipun dia tuh punya minat terhadap bidang tersebut. Orang tua siswa tersebut juga ngelaporin bahwa dia sering ngeluh kesepian atau merasa asing di dalam kelas tersebut, di sekolah tersebut. Terus tuh ia tuh ingin mau kembali lagi ke sekolahan lamanya itu. Menurut saya bidang layanan yang relevan untuk anak ini nih, untuk kasus tersebut itu berfokus yaitu bidang layanan sosial, karena kasus ini berfokus pada kesulitan di mana siswa tersebut dalam membangun hubungan interpersonal dan beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya sosial yang baru, yang mempengaruhi kesejahteraannya, emosionalnya, dan interaksi dengan teman-teman sebayanya. Adapun layanan yang cocok untuk siswa tersebut yaitu layanan orientasi, di mana guru bimbingan konseling ini memperkenalkan lingkungan baru sebelum dia memperkenalkan kepada siswa tersebut lingkungan baru, pengenalan tentang sekolahnya gimana, teman-temannya gimana, agar ia tidak merasa asing terhadap lingkungan tersebut. Adapun prinsip yang harus dijaga atau asas-asas yang dijaga yaitu asas kerahasiaan, agar ia merasa nyaman bercerita kepada konselor agar dia merasa aman, agar kedepannya ia tetap
cerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Jadi bimbingan konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar individu itu dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Bimbingan itu proses bantuan yang diberikan kepada individu agar individu dapat berkembang secara optimal, sedangkan konseling itu lebih dalam lagi, yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami masalah agar individu tersebut dapat mengatasi masalahnya. Cara kita melakukannya dipengaruhi oleh paradigma bimbingan konseling yang dulu lebih berfokus dalam menangani masalah yang sudah ada. Sekarang paradigma BK itu utamanya pada preventif dan perkembangan, yaitu membantu semua individu agar siswa itu tumbuh dengan positif, mencegah masalah dan mendukung potensi mereka sebelum ada masalahnya. Dari situ muncul visi dan misi BK. Adapun visinya yaitu terwujudnya kehidupan yang membahagiakan lewat tersedianya layanan yang terjadi dengan pengembangan dan pengentasan agar individu itu dapat berkembang secara optimal. Sedangkan misinya yaitu membantu dan memberikan kemudahan kepada individu agar individu itu dapat mengembangkan kepribadiannya secara optimal. Adapun tujuan bimbingan konseling yaitu membantu individu untuk memahami dirinya serta mengatasi masalahnya dan mengembangkan potensi individu itu secara optimal. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling, yang pertama, bimbingan konseling diperuntukkan untuk semua individu. Bimbingan konseling menekankan hal yang positif. Bimbingan konseling merupakan usaha bersama, dan bimbingan konseling bersifat individualistik. Adapun asas-asas bimbingan konseling yaitu pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas di mana konselor itu menjaga data pribadi dari konseli. Ada juga asas keterbukaan di mana konselor dan konseli saling terbuka agar masalah dapat terpecahkan. Ada juga yang ketiga ada asas kenormatifan, ada asas keturunan Dayani, ada juga asas kemandirian. Ada juga asas kesukaraan di mana konselor itu datang kepada konselor tanpa adanya paksaan dari siapapun. Baiklah, sebagai penutup video, saya ingin menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, kenapa sih pemahaman dasar-dasar bimbingan konseling itu sangat krusial bagi identitas kita sebagai konselor? Karena dasar-dasar bimbingan konseling itu seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, kita tahu persis bahwa siswa itu sebenarnya bukan masalah, tetapi bukan masalah yang harus diperbaiki, tetapi seseorang yang mempunyai potensi dan harus dibantu untuk tumbuh. Yang kedua, kenapa sih bimbingan konseling ini harus berpegang prinsip dan ada asas, berpegang kepada asas? Karena jika rahasia itu bocor atau asas kerahasiaan itu bocor, siswa itu bisa trauma dan enggan buat cerita kepada siapapun lagi. Siswa itu tidak merasa aman. Jadi prinsip dan asas itu penting, bukan hanya hal yang tertulis, tapi pelindung supaya siswa itu merasa aman, percaya, dan benar-benar terbantu. Jadi bukan hanya siswa yang rugi, tapi juga kita sebagai konselor, nama baik profesi bimbingan konseling juga akan menjadi rusak. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.